Nungguin ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh mahasiswa Bapak untuk mata kuliah Bahasa Pembunuhan 2 pilihan Intan. Nah, ini mohon maaf karena Bapak lagi dalam kondisi tidak baik, jadi suaranya agak kacau berantakan. Nah, kali ini kita akan ganti animasinya. Kalau kemarin kita menggunakan LED saja dari kiri kanan, kanan kiri, tengah kiri dan kanan. Nah, kali ini Bapak akan membuat animasi menggunakan segmen-segmen. Ya. Nah, di depan Anda itu sudah ada bentuk dari segmen-segmen yang sudah jadi. Nah, ini biasanya Anda gunakan dalam mata kuliah elektronika dasar, sistem digital, dan lain sebagainya sebagai penampil angka dari 0 sampai dengan 9. Dan rata-rata biasanya digunakan untuk penggunaan penampilan jam atau waktu. Nah, untuk awalnya Bapak akan jelaskan dulu tentang dasar dari segmen-segmen. Ya. Nah, dalam segmen itu terdiri dari 7 bagian. Ya, ada 7 bagian. Biasanya disebut dengan segmen A, B, C, C, D, E, F, dan G. Ya, ada segmen A. Segmen A biasanya paling atas. Segmen B, segmen C, D, E, dan F. Nah, kalau misalnya berdasarkan pinnya, ya berdasarkan pinnya, biasanya E ini selalu dengan pin 1. Ini biasanya angka 1 ya. 1, seterusnya ini sampai dengan 5. Maaf ya tulisannya jelek. Ya, ini 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nah, ini 1 sampai 5. Nah, ini berurut nih dari 6 sampai dengan 10. Oke, itu dasarnya. Nah, ini udah dasar pin ini. Jadi 1 itu E, D, ground, C, DP ini tanda dot ini. Ini tanda dot ya. Tanda dot. Kemudian diikuti dengan B, A, ground, F, dan G pada pin 10. Ya. Jadi baru nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian pada segmen ya, pada segmen ini biasanya terdiri dari dua buah katoda, dua buah common ya. Ada common katoda, ya ini common katoda, dan ada common anoda. Nah, perbedaannya adalah terletak pada pin 3, ya, pada pin 3, ini pin 3 dan pin 8-nya. Kalau dia common katoda, maka ini dihubungkan dengan ground. Ya, ini dihubungkan dengan ground. Sedangkan kalau dia common anoda, ya common anoda, ini dihubungkan dengan VCC. Sisanya dengan ground. Ya, sisanya adalah dengan ground. Ya, sisanya dengan ground. Nah, huruf yang akan dia tampilkan itu huruf yang ditampilkan itu berdasarkan dari segmen-segmen yang ada. Contoh misalnya untuk 0, ini Bapak sama dengan aja. Oke. Ini Bapak hapus duluan. Nah, untuk 0, maka segmen yang hidup adalah A, B, C,
D, E, dan F. Ya, A, B, C, D, E, dan F. Kemudian untuk 1, maka yang hidup adalah segmen B dan C. Kalau untuk angka 2, segmen A, segmen B, segmen D, segmen E, dan G. G ini di tengah-tengah ya, posisinya tengah. Ya, G. Nah, ini pinnya pin 10. Jangan lupa ya. Nah, kemudian untuk 3 dan seterusnya, sesuai bentuk angka yang ada. Ya, ini bisa saudara catat. Berarti kalau misalnya ingin menentukan angka 7, maka yang dihidupkan adalah segmen A, segmen B, dan segmen C. Kalau angka 8 berarti seluruh segmennya hidup. Oke. Kalau 5 berarti yang hidup adalah segmen A, segmen C, segmen D, segmen F, dan segmen G. Nah, ini adalah dasar dari logika penggunaan segmen. Oke. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak, di back lagi, kemudian di review lagi. Nah, kemudian kalau misalnya kita ambil berdasarkan dari tampilan awal tadi dan segmen tadi, nah maka segmen yang paling atas itu selalu segmen A, di mana segmen A ini terhubung dengan pin 7. Ya, terhubung dengan pin 7. Segmen B, ini harus diingat nih. Segmen B, maka dia akan terhubung dengan pin 6 yang C ini terhubung dengan pin 4, D itu terhubung dengan pin 2, E terhubung dengan pin 1, F ya, F terhubung dengan pin 9, 10, dan 5 digunakan untuk dot, tanda dot di sini. Sedangkan untuk 10 digunakan untuk pin G atau segmen G. Nah, apa perbedaan antara common anoda dan common katoda? Coba kita perhatikan dulu dari gambar. Nah, perbedaannya adalah pada gambar ini, display ini, kita perhatikan dulu display ini. Nah, ini pin 3 dan pin 8, yang ini ya. Pin 3 dan pin 8 ini adalah sebagai commonnya atau bagian utamanya. Jadi kalau misalnya dia common anoda, perhatikan. Common anoda, ya, common anoda, maka yang bagian negatif, ya, kalau dia common anoda, maka bagian yang negatif ini tanda positif, ini tanda negatif ya. Patokan adalah tanda negatif. Ini yang akan dihubungkan kepada input. Nah, common anoda. Kalau dia common katoda, maka bagian yang negatif ini dihubungkan kepada ground. Ya, dihubungkan kepada ground. Oke. Coba kita cek lagi. Nah, ini. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan common katoda, ini common katoda, maka yang ini dihubungkan ke ground. Ini ke ground. Kalau misalnya menggunakan common anoda, yang pin 3 dan pin 8 ini dihubungkan ke tegangan. Berarti ini inputnya 5 volt, input tegangannya 5 volt. Kalau ini yang groundnya atau negatifnya. Nah, jadi
Kalau misalnya saudara beli yang namanya common anoda atau common katoda, nah coba ditanyakan, ya biasanya ada tandanya common katoda atau common anoda, tanya aja langsung. Atau misalnya saudara uji saja, ya inputnya pin 3 di bawah ya, pin 3 dan pin 8 ini apa? Apakah ground atau dia VCC? Kalau VCC udah jelas dia common anoda, berarti sisanya pin yang ini itu dihubungkan yang ini itu dihubungkan ke ground, nah, ke pin ground. Nah, maksudnya adalah ini berlogika low. Maksudnya adalah untuk common anoda ini untuk logika low, ya logika low. Kemarin animasi kita udah pernah coba menggunakan logika animasi high dan low. Tandanya adalah berwarna hitam, warnanya adalah merah atau warna hitam saja. Kalau low itu gunakan warna hitam. Kalau high, singkat H saja, ini biasanya kita gunakan warna red. Nah, biasanya dalam praktikum Bapak gunakan kedua-duanya. Bapak gunakan kedua-duanya. Jadi tidak pakai satu, tapi pakai kedua-duanya untuk menempelkan angka dari 00 sampai dengan 99. Baik itu angka ganjilnya, ya ganjil, atau angka genap. Ya, dengan berbagai macam input. Boleh inputnya menggunakan button atau menggunakan combo box atau menggunakan radio button. Semua objek yang ada kita gunakan persis sama, hanya saja kita ganti medianya dari animasi running LED menjadi animasi 7 segment. Oke, baik. Ya, sampai sini cukup ya. Lanjut. Nah, biasanya untuk penggunaan 7 segment itu bisa menggunakan Arduino. Ya, contoh yang paling kanan atas ini, ya yang paling atas ini adalah contoh penggunaan 7 segment. Ya, 7 segment menggunakan IC 7447. Ya, menggunakan IC 7447 yang bisa dihubungkan dengan Arduino. Nah, ini boleh pakai pin Arduino. Jadi kalau saudara udah belajar microcontroller, nggak usah belajar microcontroller. Sistem digital sudah udah belajar nih. Elektronika dasar juga pasti diajarkan. Nah, ini biasanya dihubungkan dengan IC pembangkit dan lain sebagainya. Ya, sistem digital ini juga sudah belajar. Ya, sistem digital ini sudah belajar. Nah, kemudian gambar yang sebelah kiri ini, ya, gambar ini yang kita gunakan pada pemeriksaan paralel kita atau mata kuliah kita. Nah, gambarnya ada di bawah ini. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan 7 segment. Ya, dari penggunaan 7 segment menggunakan port paralel. Nah, hanya saja perbedaannya adalah Bapak membuatkan dasarnya menggunakan satu segmen itu terdiri dari 3 buah lampu. Ya, segmennya terdiri dari 3 buah lampu. Jadi satu segmen itu terdiri 3 lampu. Kalau dasarnya, kalau yang dijual di pasaran yang seperti ini cuma satu lampu. Ini cuma satu lampu. Nah, tips untuk beli ini langsung aja cobakan. Ya, coba aja misalnya pakai multimeter, kemudian langsung ukur gimana hasilnya. Kalau misalnya ada indikator hidup, ya sama seperti ngecek dioda. Kalau misalnya hidup semuanya berarti bagus. Kalau mati salah satu lebih baik dikembalikan saja. Oke. Nah, ini adalah
contoh dari penggunaan alat kita. Nah, biasanya ini selalu Bapak kasih Habismith. Jadi Habismith itu materi kita ini tentang penggunaan segmen ditambah dengan penggunaan 5 buah switch ini. Nah, yang kita pelajari itu yang Anda pelajari selama ini baru penggunaan satu baris ini saja. Nah, ini seperti dalam bentuk animasi. Insya Allah minggu depan Bapak akan berikan nilainya, nilai pada pin-pinnya ya. Insya Allah kalau misalnya Bapak tidak lupa. Nah, ini baru yang kita pelajari. Nah, Habismith biasanya Bapak ajarkan ini sama ini. Nah, ini gunanya pengganti dari sensor. Jadi untuk pengganti sensor, maka Bapak ganti switch saja. Pertama, harganya lebih murah. Kedua, logikanya lebih gampang untuk digunakan. Kalau misalnya mau digunakan sensor, ya silakan Anda cari sendiri. Bagaimana cara menggunakan sensor pada switch ini. Nah, berhubung karena kita online, maka ini Bapak berikan saja teorinya. Saudara mau mengerjakan, nanti hubungi Bapak saja. Kalau sudah mau mengerjakan switchnya ini, nanti hubungi Bapak saja. Bapak akan berikan materinya dan tutorialnya. Bagi yang tidak ada masalah ya. Nah, sekarang supaya tidak menghabiskan waktu, mari kita mulai dengan pembuatan form. Nah, ini silakan buka program saudara. Ya, buka program saudara. Nah, kemudian silakan bikin desain form sesuai dengan tampilan ini. Nah, ada satu tambahan, yaitu penggunaan image. Bapak tambahkan image. Ini Bapak tambahkan image. Ya, image. Nanti Bapak tunjukin caranya. Ya. Nah, pertama kita akan bikin desain dulu segmennya menggunakan shape. Sama saja. Ya, tetap menggunakan shape. Kalau kemarin shape-nya bulat, sekarang udah peta-peta saja. Ya, gunakan shape. Ini maaf ya, mouse Bapak rusak. Shape, ya. Nah, ini gunakan shape. Ya, kita gunakan shape. Nah, ini shape 1. Jangan lupa nih. Ini shape 2, yang terbalik. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, shape 1 itu untuk segmen A, untuk segmen A. Ini untuk segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, F, dan G. Ya. Aduh. Jadi jangan lupa ya. Jadi jangan lupa segmen A itu adalah shape 1. Segmen B itu adalah shape 2. Segmen C, ini patokannya ini, itu adalah shape 3. Yang D itu 4. Segmen E 5, 6 ya untuk segmen F, dan 7 untuk segmen G ya. Nah, ini gampang mengerjakannya. Oke, sampai sini boleh di pause dulu videonya. Bapak akan lanjut ke pembuatan dari gambar ini. Bagaimana kita menambahkan gambar ke dalam form ya. Oke. Kalau yang masih udah bisa kerjakan ini, silahkan di pause dulu videonya. Ya, kalau tidak langsung ikuti tutorialnya. Oke. Nah, sekarang pada layar sudah ada desain yang Bapak bikin ya, sudah ada bikin desain. Nah, nanti saudara tambahkan saja dengan button. Ini button ada nih. Ini button 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Ini gunanya adalah untuk menghidupkan segmen yang ini.
segmen sebelah kanan ini. Nah, ini dari shape ya, shape. Bapak hapus dulu nih. 1, 2, 3. Nah, ingat ya, kita patokannya adalah segmen A. Jadi kita ambil additional, kemudian pilih ini shape, kemudian bikin dari sini. Boleh seperti itu, atau misalnya ini juga boleh. Double klik, kemudian geser, tarik, kemudian sesuaikan. Boleh ya. Atau misalnya juga boleh gaya seperti ini. Klik 1 kali pada shape, kemudian satu kali pada form yang kita inginkan. Itu juga boleh. Coba saja mana mau saudara kerjakan. Nah, ini adalah shape 1. Kita lihat pada object review, ini shape 1. Ini dia. Nah, shape 1 ini adalah segmen A. Shape 2, ya, shape 2. Nah, ini pada sini besarkan. Nah, karena segmen 2 itu berdiri, nah ini dikecilkan saja. Nah, ini kemudian ditarik semaunya aja. Nah, segmen 3 atau C, ya itu kita copy aja, kita paste, taruh di bawah. Sehingga segmen 3 ini memang untuk shape 3. Seperti itu. Nah, kemudian shape 4-nya kan vertikal, horizontal ya, horizontal. Maka copy aja bagian atas ini, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tarik. Nah, sesuaikan saja dengan ini. Nah, kemudian sisanya, nah ini boleh copy, kemudian Ctrl V, sesuaikan mana suka saudara aja, mana yang bentuknya menarik. Yang penting bentuknya adalah segmen. Nah, ini tidak boleh terbalik, karena kalau terbalik coding kita bertukar. Kalau ininya sempat sudah terbalik, maka coding kita berubah. Antara saudara, antara coding Anda dengan Bapak itu berbeda. Kemudian yang ini, yang di tengah, ini boleh kita copy saja. Copy, kemudian Ctrl V. Oke, udah. Selesai, cukup. Nah, ini boleh saudara berkreasi, bentuknya seperti apa, mau besar atau kecil, bebas saja. Oke, nah kemudian bagaimana kalau kita ingin memasukkan gambar? Nah, gambar di sebelah shape itu ada image. Oke, image. Ya, image. Ini boleh diatur. Kalau dasarnya seperti ini aja, kecil. Ya, ini boleh diatur dulu seberapa besar saudara mau membuat ukurannya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah cukup, lihat pada object inspector, tetap ya klik image satu ini. Nah, kemudian lihat pada object inspector, kemudian cari di sana picture. Picture ini nanti akan mencari file apa yang akan saudara, di mana file yang akan, gambar yang akan saudara ambil. Ya, ini adalah load. Nah, formatnya adalah JPG. Ya, movie, kemudian ini. Nah, jadi yang saudara download itu boleh dalam bentuk JPG ya. Nah, Bapak akan gunakan common katoda ya. Bapak akan gunakan common katoda. Karena katoda itu logikanya high. Nah, ini. Nah, pada saat pengaturan awal ini biasanya gambarnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka kita lakukan pengaturan pada 3 objek ini, proporsional, stretch, dan showhin. Showhin ini hasilnya kurang kelihatan ya. Tapi yang paling jelas itu terletak pada proporsional dan stretch. Proporsional itu adalah ukuran sesuai dengan garis titik-titik ini. Nah, itu. Dengan proporsional, bukan garis titik, tapi sesuai dengan gambarnya ya. Gambarnya menyesuaikan dengan objek. Kemudian kalau misalnya stretch, dia akan full. Ya, ada beberapa media yang full. Nah, ini.
Ini seperti ini ya. Kalau setelah itu dia akan penuh dengan gambar yang kita bikin. Nah, ini. Kalau dia proporsional, ini Bapak matikan dulu. Kalau dia proporsional, nah tuh dia akan mengikuti gambar dari dasarnya ya. Nah ini suka-suka saudara saja mana yang mau. Oke, itu cukup. Nah, ini adalah pengaturan awal kita. Bapak rasa ini tidak sulit ya untuk membuatnya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan cobakan satu baris program saja untuk pembuatan angka 0. Ya, pembuatan angka 0. Nah, pembuatan angka 0 ini harus kita ingat lagi segmen apa yang hidup. Itu kuncinya. Jadi, kuncinya terletak pada segmen apa yang akan hidup untuk membuat sebuah angka. Jadi kalau angka 0 maka yang hidup itu adalah A, B, C sampai dengan F selain dengan G. Ya, selain dengan G. Oke. Kita akan cobakan untuk 0 dan 1 saja. Ya, 0 dan 1 saja. Baik ya. Nah, tadi kita sudah bikin gambar, membuat desain menggunakan button pada Delphi kita. Nah, untuk 0 itu yang hidup adalah segmen A, B, C, D, E, dan F. Nah, kalau misalnya Bapak urutkan A, B, C, D, E, F. Ini adalah segmen yang hidup untuk menampilkan 0. Nah, kalau misalnya A ini berada pada segmen 1, pada shape 1, maka secara berurut yang hidup adalah 1, shape 1, shape 2, shape 3, shape 4, shape 5, dan shape 6. Nah, menandakan dia adalah komponen katoda, kita akan beli warnanya adalah merah atau red. Oke, mari kita bikin codingnya, ya, coding dasarnya untuk menempelkan angka 0 saja. Ya, menentukan angka 0 saja. Nah, angka 0, ya. Oke, 0 bikin event atau double klik juga boleh. Nah, kita akan berikan coding dasar shape 1. Tadi kita sudah tahu ya, shape 1, brush, spasi, color, titik 2 sama dengan CL red. Nah, kita tes dulu. Oh, ya. Set project nanti form 12, oke kan, lalu kita jalankan. Ya, kita jalankan. Nah, ini sudah hidup 1. Kita tinggal bikin dalam bentuk angka 0 saja. Ya, shape 1 tadi sudah Bapak jelaskan bahwasanya untuk membuat angka 0 maka yang hidup adalah A, B, C, D, E, dan F. Oke, kita bikin ya. Nah, ini kita copy. Step 1, ini step 2, ini step 3, ini adalah step 4, step 4-nya sudah, step 5, tambah satu lagi adalah step 6. Step 6. Oke, kita jalankan. Nah, ini untuk 0. Oke ya, untuk 0. Nah, untuk 1 berarti segmennya adalah segmen B dan C. Ya, B dan C. Nah, kita coba. Untuk B dan C, kita ambil 1, kemudian on click.
Benar kan? Oke, 1. Nah, yang hidup itu adalah segmen B dan C atau shape 2 dan shape 3. Nah, ini kita sudah ada program yang dasarnya. Makanya tadi Bapak beri judul basic. Nah, ini shape 2 dan shape 3 kita ambil aja ini, copy, kemudian kita paste. Oke. Nah, ini 0, ini 1. Oh ya, maaf ya. Oke, reset. Nah, ini kita coba dulu satu-satu. Oke, 1. Oke, tidak masalah. 0, tidak masalah. Nah, ini supaya kita tidak tidak ribet ya waktu pengujian, kita tambahkannya satu buah button, kita beri namanya reset. Reset. Kalau reset berarti dia berikan nilai putih saja. Ini sudah ada. C, Ctrl V, ini ganti dengan white. Copy, Ctrl V, Ctrl V, jumlahnya 7. Oke, sudah. Jadi kalau kita coba 0, reset lagi, 1, reset lagi. Nah, 1, reset. Nah, silakan Anda bikin latihan untuk pertemuan kali ini. Anda bikin saja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, 8 dan 9. Nah, ini Bapak rasa cukup untuk latihan saudara. Saudara boleh membuat program dari yang sudah Bapak ajarkan sebelumnya. Tapi untuk dasarnya, Anda harus punya dulu basicnya dulu, kemudian nanti baru kita kembangkan. Oke, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini berikan semangat baru untuk saudara untuk tetap kuliah dengan Bapak. Nah, ini akan Bapak berikan linknya untuk pengumpulan hari Rabu ya. Pengumpulan link untuk latihannya ini Bapak berikan hari Rabu. Terima kasih Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.